Isi-isinya mungkin salah satunya ada tentang biografi sahabat Nabi, tentang pejuang-pejuang Islam pada zaman dahulu gitu, dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman yang suka sejarah ini boleh banget lah dikepoin ini, Sirah Talk. Boleh banget dikepoin, di follow, kemudian diikutin IG-nya. Oke, mungkin kita langsung saja ya, lanjut ke agenda selanjutnya, ke materi langsung. Mungkin teman-teman sebelum dimulai bisa disiapkan yang perlu disiapkan ya. Mungkin catatannya baik berupa mungkin mau menyiapkan makanan ataupun tempat ternyamannya. Pokoknya buat lingkungan belajar yang paling nyaman. Oke, mungkin kita lanjut aja ke acara inti kepada Bang. Halo, Pak Bang Labib ada sudah ada di sini? Oh, belum ada ya teman-teman. Ada masalah teknis sebentar, mungkin kita tunggu sebentar ya Bang Labibnya. Mungkin sebentar lagi akan datang. Puji syukur ya Allah Maha Kuasa, limpah karunia Indonesia pusaka. Oke, mungkin Bang Labib sudah datang, sudah hadir ya Bang Labib. Mungkin kepada Bang Labib sudah tepat saya persilahkan. Bisa langsung ya? Iya Bang, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man jahada bidakwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah, ucap limpahan karunia terus teralir kepada jiwa-jiwa kita, maka rasa syukur terkait bisa bertemu lagi dengan teman-teman kami Livia adalah salah satu ucapan yang perlu saya ucapkan, karena sudah cukup lama untuk tidak bersua dengan teman-teman kami Livia. Salawat beriring salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, yang semoga kita bisa terus mengikuti jejak beliau hingga kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebelum memulai, aku mau nanya deh. Di sini ada yang selain dari Lipia nggak pesertanya? Ada ya? Ada? Atau Lipia aja pesertanya? Ada dari UB bang. Oh ada. Ada selain dari Lipia ya? Oke. Ya, oh campur. Oke. Eh, jadi pada malam ini sebenarnya lebih nggak mau menyampaikan terlalu banyak materi sebenarnya. Ini bikin PPT itu untuk teman-teman nanti bisa dikirim kepada teman-teman setelah acara. Biar nanti ya, kalau mau baca silahkan aja gitu. Ini pengen coba untuk lebih apa namanya lebih santai karena kondisinya malam juga dan ini adalah malam terakhir juga ya. Anda lihat di flyernya MK Klasikal berturut dari hari Selasa, Rabu dan hari ini hari Kamis dan semuanya terkait sejarah. Nah sekarang ini diamanahi untuk mengisi materi terkait sejarah peradaban Islam. Tadi udah sempat di share ya PPT, bisa di share lagi. Siap. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya di tengah jalan ada yang mau bertanya, di tengah jalan ada mau diskusi, silahkan aja, nggak perlu untuk nunggu akhir. Ini sistemnya santai aja. Jadi kalau misalnya mau ngobrol, karena jujur aja, akhir-akhir ini eh, udah lama juga ngisi-ngisi terkait sejarah. Karena kebanyakan akhir-akhir ini lagi banyak ngisi tentang anak-anak yang lagi hijrah. Jadi kalau anak-anak hijrah biasanya tengah-tengah ini lagi ngomong pada nanya, pada diskusi gitu. Nah kalau misalnya teman-teman di sini juga pada mau ada yang didiskusikan, mau ditanyakan di tengah pembahasan, silahkan aja ya. Oke, lanjut dulu daftar isinya. Dan pengen mencoba untuk apa namanya sedikit membahas pada malam hari ini kita akan bahas apa saja. Yang pertama kita coba membahas terkait urgensi belajar sejarah gitu. Karena terkadang ketika membahas sejarah banyak teman-teman itu banyak yang sudah apa ya antipati gitu kayak bahas sejarah gitu. Aduh, bosen gitu. Aduh, terlalu panjang gitu. Tentang masa lalu aja gitu. Pun termasuk aneh gitu. Orang yang bisa dibilang dari ketika SD sampai SMA gitu. Pelajaran salah satu pelajaran yang aneh kurang suka adalah pelajaran sejarah gitu. Karena materinya banyak, harus dihafal, harus hafal nama, harus hafal tanggal, harus hafal semua kejadian gitu. Bagiannya itu terlalu menjelimet gitu. Makanya akhirnya ini termasuk orang yang ketika di sekolah kurang suka dengan pembelajaran sejarah gitu. Dan nggak taunya ternyata emang guru-guru yang mengajar sejarah aneh itu mungkin kurang tepat gitu. Atau kurang cocok sama aneh gitu. Nah makanya coba pengen masukin di bab pertama itu coba kita belajar urgensi belajar sejarah dulu gitu. Sehingga ada teman-teman ketika nanti membahas sejarah gitu kan, mau ketika malam ini ataupun nanti setelah ini gitu kan, kita ada pegangan gitu. Kenapa sih kita mau belajar sejarah gitu? Sehingga ketika punya alasan untuk mau belajar sejarah, kita jadi tahu untuk ada semangat lebih gitu. Nah, ntar setelah itu kita akan membahas terkait timeline sejarah Islam, periodisasi sejarah perkembangan Islam khususnya apa namanya di dunia ya. Nanti habis itu yang setelahnya kita akan bahas terkait kontribusi Islam dalam kehidupan manusia dan yang terakhir tentang sejarah Islam di Indonesia. Itu dia pembahasan kita pada malam hari ini. Sorry sebelum itu, ini mau nanya kira-kira ada dikasih sampai jam berapa nih biar lebih meluangkan ini juga ntar jangan terlalu malam juga nih kalau misalnya ini. Karena bahas sejarah takutnya kemana-mana nih. 1 jam lah ya kira-kira lah ya. Boleh kan? Ya. Oke, lanjut. Pembahasan pertama terkait urgensi belajar sejarah. Boleh dilanjut. Ya. Jadi ini di urgensi belajar sejarah ini nanti ini ada membaginya jadi 2, ada manfaat belajar sejarah khususnya peradaban Islam karena pada malam hari ini kita terkait peradaban Islam dan nanti yang kedua ada tujuan belajar sejarah peradaban Islam.
Ini belum diganti, tapi nggak apa-apa. Sedikit langsung aneh sampein aja ya, biar cepat juga kita. Kita agak satset aja nih. Oke, pertama terkait manfaat dari belajar sejarah peradaban atau sejarah ya. Mau itu sejarah Islam, mau itu sejarah Indonesia ataupun sejarah apapun itu gitu kan. Maka manfaat pertama adalah sebagai sarana pembelajaran gitu. Kegunaan sejarah itu adalah bagaimana kita belajar dari masa lalu gitu. Karena kita secara pribadi gitu, kita adalah seorang makhluk yang belajar dari kesalahan gitu. Ketika kita pernah mungkin terkena api gitu kan, maka kita akan berusaha untuk tidak terkena api lagi gitu. Ketika kita lagi masak tiba-tiba kena pisau gitu, maka ketika kita lagi masak setelahnya kita akan berusaha untuk tidak terkena pisau lagi gitu. Nah, itulah salah satu pembelajaran sejarah itu gitu. Bahwasanya kita belajar dari masa lalu yang sudah pernah terjadi gitu kan, yang kita berusaha tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi itu gitu. Nah, cuma bedanya kalau tadi yang disampaikan adalah sejarah dari hidup kita, sejarah dari apa yang pernah kita lalui gitu kan. Nah, sejarah Indonesia, sejarah Islam, sejarah apapun itu gitu kan. Nah, itu adalah sejarah orang lain yang kita belajar sehingga kita tidak perlu untuk jatuh lagi gitu. Sehingga ada kesalahan-kesalahan yang udah pernah dilakukan oleh orang-orang selain kita gitu kan, itu tidak perlu kita lakukan di masa kita gitu atau oleh diri kita gitu. Itulah manfaat pertama dari belajar sejarah gitu. Jadi kalau misalnya belajar sejarah, fokusnya bukan hanya sebatas hafal namanya, hafal tahunnya, hafal kejadiannya, tapi tadi coba fokuskan teman-teman bikin satu pikiran dalam pikiran teman-teman, apa kesalahan-kesalahan, apa catatan-catatan yang perlu untuk tidak kita ulangi lagi di masa hari ini gitu. Nah, itu yang pertama gitu, terkait masalah pembelajaran gitu. Nah, yang kedua, manfaat dari belajar sejarah, ini ntar kalau bisa di next aja gitu. Yaitu adalah terkait penggunaan sebagai inspiratif gitu. Bahwasanya sejarah itu adalah inspirasi gitu. Nah, inspirasi bagi kita sebagai orang yang membacanya gitu. Ketika kita membaca bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu gitu kan, bagaimana Rasulullah gitu kan, bagaimana para sahabat, bagaimana nanti khalifah-khalifah setelahnya gitu kan, ataupun kehilafan-kehilafan Islam gitu. Itu adalah inspirasi bagi kita untuk pertama adalah bahwasanya kita punya masa lalu yang jaya gitu, masa lalu yang besar, masa lalu yang mewah gitu kan. Maka akhirnya ketika kita hari ini melihat Islam kok masih begini, kok Islam masih begitu gitu kan. Tadi semoga dengan pembacaan sejarah itu kita bisa terinspirasi untuk mengulangi apa yang telah pernah terjadi di masa lalu itu gitu. Kita punya inspirasi untuk melakukan hal yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu. Kalau tadi kita belajar tentang kesalahannya, nah kalau ini kita belajar tentang kebaikannya, hal-hal yang positif yang sudah pernah terjadi, kita ulangi lagi gitu. Sebagaimana mungkin gitu, ketika kita sebagai seorang gitu kan, kita mau belajar menjadi seorang ekonom, kita mau belajar sebagai ahli hukum, kita mau belajar atau menjadi ustadz, kiai gitu kan. Nah, kita coba belajar dari orang-orang terdahulu kita gitu. Maka salah satu pembelajaran efektif itu adalah bagaimana kita bisa mengambil satu tokoh yang dari satu tokoh itu kita belajar biografinya, kita belajar masa hidupnya, kita belajar tentang bagaimana dia bisa menjadi seorang tokoh tersebut kita. Nah, kita tiru gitu. Kita tiru apa yang mereka lakukan gitu. Atau ada seorang atlet itu salah satu cara belajarnya adalah dia ikuti atlet lain gitu kan dengan menambahkan hal-hal lain gitu sehingga dia bisa mendapatkan kehebatan yang lebih lagi gitu. Nah, itu tadi gitu. Jadi ketika kita belajar sejarah, kita fokus juga setelah kita fokus hal-hal yang tadi yang negatif yang perlu kita buang, yang perlu kita singkirkan gitu kan. Kita juga fokus kepada hal-hal inspiratif itu gitu. Maka ketika kita lagi membaca sebuah cerita panjang gitu kan, kita coba latih untuk diri kita mengetahui apa inspirasi dari cerita-cerita tersebut gitu. Cerita mungkin bagaimana Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel gitu kan, atau mungkin Salahuddin Alayubi membebaskan Palestina gitu kan. Nah, dari setiap kisah-kisah tersebut kita coba cari
kisah apa namanya, hal inspiratif apa yang bisa saya tiru, hal inspiratif apa yang bisa saya ladani gitu. Sehingga ada satu semangat atau satu spirit yang setelah kita membaca buku sejarah itu gitu kan, membaca cerita-cerita sejarah itu menjadi tertanam dalam diri kita gitu. Karena nyatanya sejarah itu bukan hanya sebatas dongeng semata gitu, yang ketika anak kecil dibacakan selesai gitu. Tapi sejarah itu adalah satu hal yang kita mencoba untuk membacanya dan kita mencoba untuk mempraktekkan apa yang dulu pernah terjadi itu gitu. Nah, maka yang manfaat dari belajar sejarah kedua adalah tadi sebagai inspirasi bagi orang-orang setelahnya gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita belajar sejarah gitu kan, maka kita sedang mencoba untuk mendapatkan satu manfaat, yaitu manfaat rekreatif, atau kita mencoba untuk berrekreasi gitu. Kita mencoba untuk mencari satu apa namanya hiburan bagi diri kita gitu kan, hiburan yang segar, hiburan yang baru gitu kan, yang itu menjadi apa namanya hiburan ketika kita lagi mungkin lagi sumpah, lagi bosan gitu kan. Nah itu tadi hiburannya gitu. Kita melihat, wah ternyata apa namanya ketika Rasulullah berdakwah itu gitu kan di fase Mekah gitu kan, mencekamnya, habis itu bagaimana turbulensi yang ada di kota Mekah itu kita coba bayangkan gitu. Nah kita lihat gitu kan, kita sambil bayangkan ketika kita lagi dakwah mungkin hari ini gitu kan, ketika kita lagi mengajak orang gitu kan untuk mungkin masuk kami atau apa gitu kan, tadi gitu. Kita punya ada satu gambaran, oh ada rekreasi dalam pikiran kita untuk membayangin gitu, untuk kayak gimana sih itu gitu. Karena toh nyatanya sejarah-sejarah itu gitu kan, orang-orang terdahulu pun gitu kan, ya secara dasarnya adalah sama sebagaimana kita gitu. Mereka juga makan sebagaimana kita, mereka juga apa namanya tinggal atau tidur gitu kan sebagaimana kita, dan mereka pun mengeluarkan kotoran sebagaimana kita gitu. Maka akhirnya dalam cerita-cerita itu kita bisa imajinasikan dalam hal rekreasi kita gitu. Kita pengen, kayaknya seru nih gitu. Kita berrekreasi dalam cerita tentang Rasulullah di fase Madinah gitu kan, yang mereka itu bisa mendapatkan banyak kemenangan gitu. Mereka bisa mendapatkan apa namanya dakwah yang jumlah pengikutnya sangat besar gitu kan. Nah itu tadi gitu, sebagai rekreasi gitu. Karena apa tadi, manusia itu sendiri nyatanya emang butuh untuk rekreasi gitu. Cuma terkadang gitu kan, kita dengan tuntutan kerjaan, tuntutan pembelajaran gitu kan, ataupun apa itu gitu kan, kita terkadang waktu kita terbatas gitu. Maka coba jadikan sejarah ini menjadi salah satu sumber rekreasi kita, sumber hiburan kita, untuk tadi gitu, untuk pikiran kita bisa berkelana kemana-mana gitu, nggak cuma fokus pikiran kita cuma di buku pembelajaran di kelas gitu kan, atau mungkin fokus kita cuma ada di materi-materi yang ada di kami gitu, ataupun apapun itu gitu. Pokoknya bikin ketika teman-teman mau belajar sejarah itu sebagai sarana rekreasi gitu. Nah itu tadi 3 dari manfaatnya. Nah habis itu kemudian selanjutnya terkait tujuan belajar sejarah. Yang pertama adalah ketika kita belajar sejarah kita mencoba untuk mendapatkan informasi atau pemahaman terkait asal usul dari budaya dan kekayaan di bidang apa namanya yang pernah diraih oleh umat Islam itu gitu. Ketika kita belajar peradaban Islam khususnya gitu kan, apa aja sih yang sudah pernah didapati oleh orang-orang terdahulu gitu kan, umat-umat terdahulu gitu kan. Nah kita mencoba untuk mencari tahu gitu apa aja gitu yang akhirnya kita bisa untuk menjadikan itu sebagai satu role model yang kita bisa ikuti juga gitu. Jadi sebagai ibrah untuk apa namanya dari setiap kejadian-kejadian yang ada gitu. Nah yang kedua, setelah kita tadi untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana umat-umat terdahulu gitu kan. Nah tujuan dari belajar sejarah juga adalah bagaimana kita membentuk gitu kan apa namanya watak dari setiap diri pribadi-pribadi kita gitu. Kita mencoba untuk apa namanya membentuk diri-diri kita ini adalah diri-diri sebagaimana diri-diri para sahabat, diri-diri para tabiin gitu kan, ataupun ulama-ulama zaman dahulu gitu kan. Nah itu tadi gitu. Bagaimana spirit yang ada di para sahabat,
tabiin atau tabiut tabiin ataupun ulama-ulama terdahulu ataupun orang-orang yang hebat di masa lalu gitu, kita punya spirit yang sama itu gitu. Kita ketika belajar dari sejarah itu coba kita bentuk watak kita gitu. Karena dulu gitu kan, apa namanya, orang-orang terdahulu gitu kan, para tabiin gitu, mereka itu mengajarkan anak-anaknya itu maghazi Rasulillah gitu. Mereka mengajarkan kepada apa namanya anak-anaknya tentang perang-perang kecil Rasulullah gitu. Jadi sejarah-sejarah perang kecil Rasulullah yang akhirnya di situ diharapkan dari cerita-cerita Rasulullah itu anak-anak mereka itu punya spirit yang sama dengan spirit dakwah dari Rasulullah gitu. Maka kalau kita lihat gitu kan, anak-anak dari tabiin ini gitu kan, maka akhirnya mereka juga punya spirit yang sama sebagaimana spirit bapaknya itu gitu. Sehingga ada Islam ini punya generasi yang memiliki kepribadian yang kuat gitu, kepribadian yang kokoh gitu, yang akhirnya nanti kita bisa melihat bahwasanya dakwah Islam ini diemban oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya keberanian gitu. Karena mereka mencoba untuk menjadikan watak mereka, menjadikan kepribadian mereka, kepribadian atau watak yang sama dengan orang-orang terdahulu gitu. Nah, setelahnya yang ketiga, tujuan dari belajar sejarah juga adalah bagaimana kita juga bisa memilah atau memilih gitu kan, dari aspek-aspek yang ada gitu kan, dari apa-apa yang ada di zaman dulu gitu kan. Nah, yang perlu untuk kita kembangkan lagi, yang perlu untuk kita perbaharui lagi, yang perlu kita untuk tingkatkan lagi gitu kan. Karena nyatanya banyak apa namanya aspek-aspek yang hari ini kita temukan gitu kan dalam hal tata negara, dalam hal hukum, dalam hal ekonomi gitu kan, itu banyak terinspirasi oleh apa yang dulu pernah dilakukan oleh para sahabat, khususnya mungkin di zaman Umar bin Khattab gitu. Bagaimana ada diwan-diwan gitu kan ketika itu yang akhirnya hari ini mungkin kayak menteri-menteri ataupun apa namanya kayak pejabat-pejabat gitu kan. Nah, itu kita coba untuk apa namanya pilih-pilih gitu aspek-aspek yang perlu kita kembangkan gitu kan. Dan kita juga pilih mana yang perlu pembelajaran-pembelajaran yang perlu kita tinggalkan gitu, yang perlu kita tadi sebagaimana apa namanya manfaat pertama tadi gitu, yang perlu kita untuk hilangkan gitu, sehingga kita tidak perlu terjatuh di lubang yang pernah orang dulu jatuh gitu. Nah, itu yang ketiga, sebagai apa namanya kita memilih atau memilah setiap apa yang pernah terjadi dulu gitu kan, yang mana yang perlu dikembangkan, yang mana yang perlu untuk ditinggalkan gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana sejarah ini gitu kan, ketika kita belajar sejarah tujuannya adalah sehingga kita berpikir secara kronologis dan logis gitu. Karena ketika kita belajar sejarah, kita belajar tentang bagaimana susunan-susunan tahun, susunan-susunan bulan gitu kan, susunan-susunan peristiwa yang satu dengan satunya itu saling berkaitan gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwasannya Rasulullah itu langsung sukses di Madinah gitu kan, tanpa kita tahu sejarah-sejarahnya dulu di kota Mekah gitu. Nah, ini akhirnya kita belajar untuk tadi mensinkronkan setiap peristiwa, mensinkronkan setiap kejadian gitu kan, sehingga kita tidak mudah untuk langsung menjudge satu hal gitu. Kita tidak mudah untuk langsung apa namanya memberikan kesimpulan dalam satu hal gitu. Karena hari ini banyak berdiskusi gitu kan, anak-anak muda gitu kan, dengan adanya apa namanya media sosial gitu kan, khususnya Instagram, TikTok gitu kan, yang informasi yang bisa ditampilkan di dalam satu flyer, dalam satu apa namanya video gitu kan, infografis gitu, itu nggak banyak gitu. Akhirnya dari video yang kecil itu gitu kan, dari video yang sebentar itu gitu kan, karena tidak terbiasa untuk berpikir secara kronologis, berpikir secara logis gitu kan, akhirnya mudah untuk menjudge, mudah untuk langsung menyimpulkan gitu. Nah, dengan belajar sejarah kita belajar untuk tadi berpikir secara kronologis, berpikir secara logis gitu. Kira-kira logis nggak ya kalau misalnya Rasulullah dakwah di Madinah langsung diterima oleh ratus ribuan orang gitu. Kira-kira logis nggak gitu? Maka kalau misalnya kita berpikir ulang, kayaknya nggak logis nih gitu. Berarti ada fase-fase di mana Rasulullah itu susah untuk mendapatkan apa namanya jamaah juga tuh gitu. Kira-kira kayak gimana kondisi Rasulullah? Karena itu tadi gitu. Kita belajar secara kronologis dan logis gitu. Sehingga tadi kita punya apa namanya pemahaman yang utuh, pemahaman yang mendasar gitu kan dalam setiap hal gitu. Nah, ini bisa kita implementasikan dalam setiap apa yang kita temui gitu. Ketika kita menemui video, ketika kita menemui infografis gitu kan, kita mencoba untuk mencari tahu gitu.
kronologisnya kayak gimana. Coba kita logiskan setiap peristiwa-peristiwa tersebut gitu kan. Apakah ini logis, apakah ini tidak logis gitu kan. Sehingga kita tidak mudah untuk langsung menjudge dulu gitu. Tidak mudah untuk langsung memberikan hukuman, memberikan tanggapan gitu kan. Sebelum kita paham secara utuh gitu. Apa namanya sebuah kasus tersebut gitu. Nah, inilah apa namanya tujuan-tujuan dari kita belajar sejarah itu gitu. Selanjutnya, mohon maaf nih kalau agak cepet ya, karena memang terkait waktu gitu. Nah, terkait kita akan belajar coba sedikit untuk belajar tentang timeline sejarah Islam gitu. Nah, di bab ini saya coba untuk membagi sebagai apa namanya sejarah perkembangan Islam dalam hal periodisasi gitu. Lanjut. Nah, periode pertama adalah periode sejarah di mana sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, pada periode ini adalah periode yang fasenya adalah fase Nabi Adam sampai nanti fase di mana Rasulullah sebelum diutus. Nah, di fase-fase ini gitu kan, di fase setiap para nabi, setiap para rasul ini semua ada ibrohnya, semua ada pembelajarannya, semua ada hal-hal yang bisa kita teladani, ada hal-hal yang kita perlu untuk tinggalkan gitu kan. Di dalam Al-Qur'an sendiri sudah sangat jelas gitu kan, banyak cerita-cerita tersebut gitu kan. Malah ada yang mengatakan bahwasannya sepertiga dari Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah gitu. Nah, itulah tadi menjadikan menjadikan kita gitu kan sebagai orang-orang yang lahir di mana hari ini sudah tidak ada nabi, sudah tidak ada rasul gitu kan. Nah, kisah-kisah tersebutlah menjadi satu kisah inspiratif untuk kita, kisah pembelajaran untuk kita walaupun kita tidak memiliki rasul, walaupun kita sudah tidak ada nabi gitu kan. Tapi semangat nabi, semangat rasul itu ada di diri kita gitu. Nah, pembelajaran itu kita perlu pelajari gitu. Periodisasi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, ntar juga kita perlu memahami lagi gitu bahwasannya setiap nabi gitu kan, setiap rasul yang diutus oleh Allah gitu kan, itu semuanya sama untuk mengajak kepada ketauhidan gitu. Maka jangan sampai ada di antara kita gitu kan mengatakan oh agama itu sama gitu kan. Oh bahwasanya toh juga Nabi Musa, habis itu Nabi Isa gitu kan. Mereka punya kaum gitu kan yang akhirnya ada Nasrani, ada Yahudi gitu. Itu kan berarti sama-sama dari Nabi nih, sama-sama dari utusan Allah nih gitu. Berarti agama mereka adalah agama yang sama, agama yang satu nih dengan Islam gitu. Nah, coba kita belajar lagi tadi secara kronologis ya, secara logis ya gitu kan. Apakah logis gitu kan kalau misalnya dikatakan seperti itu gitu kan. Oh nyatanya ternyata kalau misalnya kita runut gitu kan, ternyata Nabi Musa, Nabi Isa ataupun nabi-nabi terdahulu adalah mereka sama mengajak kepada ketauhidan gitu. Maka ketika ada agama lain yang sama-sama mengajak kepada ketauhidan, berarti itulah baru sama. Tapi kalau ternyata ada agama lain gitu kan yang tidak mengajak kepada ketauhidan kepada Allah gitu kan, maka bisa dipastikan ya agama itu berbeda gitu. Nggak bisa dikatakan agama itu sama gitu. Selanjutnya kita nanti periode selanjutnya adalah periode sejarah Nabi Muhammad SAW gitu. Periode ini dimulai dari fase kelahiran Rasul gitu kan, yang lahir di kurang lebih 570-an Masehi gitu. Habis itu sampai nanti Rasulullah wafat gitu kan. Nah, nanti teman-teman coba untuk membaca lagi gitu kan, kapan Rasulullah diangkat sebagai nabi, kapan Rasulullah hijrah, kapan ya setiap peristiwa-peristiwa yang ada gitu kan. Karena setiap dari umur Nabi, setiap dari apa yang Nabi pernah lakukan gitu kan, itu semua adalah runutan-runutan ibroh gitu. Runutan-runutan yang semuanya adalah kebaikan yang kita bisa ambil ketika kita mempelajarinya gitu. Kalau misalnya kita baca gitu kan sejarah Nabi gitu kan, sirah nabawiyah ini gitu kan, maka kita akan selalu menemukan satu inspirasi baru gitu. Yang akhirnya kita akan selalu senang gitu ketika membaca kisah-kisah Nabi Muhammad SAW gitu. Karena nyatanya bahwasannya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang pakai komplit gitu. Kita mau belajar tentang masa mudanya ada, kita mau belajar tentang fase di mana Rasulullah ini sebelum nikah ada, fase Rasulullah menikah ada, fase di mana Rasulullah menjadi seorang suami ada, fase di mana Rasulullah menjadi seorang ayah ada, nanti ketika Rasulullah menjadi seorang seorang dai gitu kan, ada menjadi seorang pemimpin negara, ada pemimpin pasukan, ada menjadi pemimpin ekonomi ada gitu kan. Itu semua ada gitu. Nah, dari
periodisasi Nabi Muhammad ini kita membaca cerita-cerita atau sirah nabawi terkait nabinya itu gitu. Terkait Nabi Muhammad itu gitu, terkait Rasulullah itu gitu. Semuanya ada pembelajaran-pembelajaran yang di sana pasti ada ibrahnya gitu. Di sana pasti banyak hal-hal yang inspiratifnya gitu, yang kita bisa dalami gitu. Karena tadi gitu, hatta Rasulullah ketika masih kecil pun gitu kan, itu pun ada sumber inspirasinya gitu. Di antara contohnya adalah bagaimana Rasulullah kecil gitu kan, sudah diakui kejujurannya, sudah diakui tidak pernah berbohong gitu kan, diakui derajat ya gitu. Maka kita hari ini gitu kan, kalau kita mau untuk berdakwah gitu kan, mencoba untuk menjadikan diri kita ini adalah orang-orang yang sudah kebaikannya, kejujurannya juga diakui gitu. Karena toh nyatanya gitu kan, Rasulullah yang sudah diakui kejujurannya, kebenarannya gitu kan, itu pun masih ada yang menolak dakwahnya gitu. Kalau hari ini kita ada yang menolak dakwah kita gitu kan, ya sangat lebih mungkin gitu. Kalau ternyata kita hari ini punya catatan-catatan pribadi kita yang masih banyak bolongnya gitu loh. Maka dulu saya tuh sering disampaikan bahwasannya kenapa kisah Nabi Musa itu adalah kisah yang paling banyak dalam Al-Quran gitu. Salah satu ibrahnya adalah bahwasannya kisah Nabi Musa adalah kisah untuk memperkuat Nabi Muhammad SAW gitu. Karena Nabi Musa ini secara kronologis kehidupannya jauh lebih tidak beruntung dibanding Rasulullah SAW gitu. Karena nyatanya ketika kita membaca kisah dari Nabi Musa gitu kan, Nabi Musa itu orang yang akan didakwahi adalah orang yang dulu merawat beliau gitu, yaitu Firaun. Firaun itu kan yang merawat beliau gitu, yang nanti harus Nabi Musa dakwahi gitu. Yang sedangkan Rasulullah tidak punya beban masa lalu gitu, nggak pernah ada pernah hutang budi sama orang gitu. Itu kekurangan pertama dari Nabi Musa. Gitu. Yang kedua nanti kita tahu bahwa Nabi Musa itu adalah beliau itu secara untuk pelafalan, untuk menyampaikan sesuatu gitu kan, karena di fase kecilnya gitu kan, dia memakan api gitu kan, akhirnya lisannya itu sulit untuk mengucapkan sesuatu gitu. Maka itulah kekurangan dari Nabi Musa yang tidak ada di di Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad untuk menyampaikan sesuatu baik, menyampaikan sesuatu itu lancar gitu kan, lugas gitu. Nah, inilah dua gitu. Harusnya yang ketiga contohnya adalah misalnya di Nabi Musa itu punya kesalahan masa lalu gitu. Nabi Musa itu pernah membunuh gitu. Sedangkan Nabi Muhammad ini secara track record kehidupannya baik-baik semua gitu. Nah itu tadi ya. Bahwasanya dari kisah-kisah Nabi Musa itu akhirnya Nabi Muhammad itu diharapkan untuk bisa lebih termotivasi lagi gitu. Lebih bisa untuk mendapatkan ibroh-ibroh yang akhirnya menyemangati beliau gitu dengan para sahabat itu gitu. Nah itu tadi ya, jadi di fase Nabi Muhammad itu kita belajar gitu kan, dari kisah-kisah Nabi Muhammad ataupun juga kisah-kisah para sahabat di zaman itu gitu. Kita melihat bagaimana para sahabat-sahabat di zaman itu gitu, yang mereka mencoba untuk mencari bantuan untuk dakwah Islam ini gitu. Mereka mencoba untuk bersabar ketika di fase Mekah gitu kan. Mereka mencoba untuk bersabar dari setiap cobaan gitu kan, dari setiap rintangan gitu. Nah itu kita coba pelajari gitu. Mereka untuk dakwah mereka yang sedikit-sedikit pelan-pelan gitu kan. Kalau kita lihat kan bagaimana di fase Mekah yang 13 tahun itu gitu. Itu dakwahnya yang kalau misalnya kita hitung-hitung gitu kan, yang masuk Islam mungkin ada yang mengatakan nggak nyampe 100 orang gitu. Atau mungkin ya kurang lebih 100 lah gitu. Sampai akhirnya nanti di fase Madinah gitu kan. Di fase Madinah itu barulah ada secercah cahaya gitu. Secercah cahaya yang mulai orang masuk Islam gitu. Mau orang untuk menjadi bagian dari Islam ini gitu. Nanti ketika Baitur Ridwan, ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu ada yang mengatakan bahwasannya secara jumlah beliau itu baru ada ya sekitaran 1.500-an orang gitu. 1.500-an orang yang mau untuk menerima Islam itu gitu. Yang Baitur Ridwan ini kurang lebih ada di tahun ke-5 atau tahun ke-6 Hijriah gitu, atau setelah hijrah. Itu kan berarti dikatakan bahwasannya
dakwah Rasulullah dari 13 tahun di kota Mekah ditambah 6 tahun gitu kan, hasilnya cuma 1.500 orang gitu. Kalau kita hari ini pengen yang instan gitu kan, ya tadi Rasulullah aja nggak instan gitu loh. Rasulullah aja butuh perjuangan gitu. Nah, baru setelah fase Baitur Ridwan itu ada lonjakan-lonjakan yang secara kuantitas itu signifikan gitu. Ketika nanti di fase apa namanya Umratul Wada gitu kan, setelah mereka itu apa namanya perjanjian Hudaybiyah, ada yang mengatakan bahwasannya ketika Umratul Wada itu jumlah umat Islam sudah ada 3.000-an orang gitu. Jadi sudah 2 kali lipat gitu. Setelah Umratul Wada di fase Fathul Makkah, nah, jadi sebelum berangkat ke Mekah itu gitu kan, atau sedang mempersiapkan gitu kan, di tengah jalan itu ada tambahan-tambahan pasukan gitu kan, karena menilai nih, wah ternyata pasukan Islam ini sudah semakin kuat gitu kan, dan ada rencana untuk menyerang Mekah gitu kan, makin banyaklah kabilah-kabilah di sekitaran Mekah, Madinah itu yang ikut masuk dalam Islam itu gitu. Dan dikatakan, ada yang mengatakan bahwasanya jumlah saat itu ada 10.000 orang gitu. Nanti setelah fase apa namanya Fathu Makkah, setelah tadi 10.000 orang gitu kan, kita akan melihat bahwasanya nanti ketika haji wada, haji perpisahannya Rasulullah SAW, ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu apa namanya yang dia ada hadis tersebut gitu kan. Nah, di hadis tersebut gitu kan, ada yang mengatakan yang datang ke haji wada itu ada 120.000 orang atau 100 ribuan orang lah gitu. Nah, dari kisah ini gitu kan, kita sudah mendapat pelajaran gitu bahwasanya dakwah ini butuh perjuangan, butuh proses gitu kan, yang nggak ujuk-ujuk gitu. Dan ternyata jumlah penambahan secara signifikan gitu kan, ini menjadi satu pelajaran juga bagi teman-teman apa namanya Libya gitu. Bahwasannya ternyata kalau kita lihat gitu adalah bahwasannya jumlah secara signifikan Rasulullah mendapatkan pengikut yang besar gitu kan, adalah fase di mana Rasulullah sudah punya yang namanya lembaga negara. Yang lembaga negara itu sudah diakui oleh orang-orang sekitarnya gitu. Karena fase Fathu Makkah adalah fase di mana Rasulullah ingin untuk menyerang kota Mekah saat itu gitu. Karena waktu itu kan perjanjian Hudaybiyah itu terbagi-bagi menjadi dua gitu kan. Bahwasanya ada orang-orang yang bersekutu dengan kota Mekah, ada yang bersekutu dengan kota Yathrib atau kota Madinah gitu. Nah, ketika lihat wah semakin kuat Islam ini gitu kan, maka orang akhirnya berpikir, saya lebih baik untuk ikut bagian dari yang pasukan kuat itu gitu. Maka akhirnya mereka mau masuk untuk Islam gitu. Setelah Fathu Makkah, Islam ini semakin kuat, Islam ini semakin besar gitu kan. Islam sebagai entitas negara semakin apa namanya diakui gitu. Maka akhirnya dakwah ini semakin besar, yang pengikutnya semakin banyak gitu. Maka salah satu apa namanya pembelajaran juga adalah tadi gitu. Ketika kita mau untuk yang menerima dakwah ini semakin besar, menerima dakwah ini semakin masif gitu kan, ya kita perlu untuk punya entitas negara yang kuat itu gitu. Kita perlu untuk apa namanya menjadi pemimpin dari negara tersebut gitu. Nah, itu fase yang kedua, fase sejarah Nabi Muhammad gitu kan. Selanjutnya yang ketiga adalah fase di mana sejarah Khulafaur Rasyidin, fase-fase di mana Rasulullah telah wafat gitu kan, dan dilanjutkan oleh 4 sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu kan. Di kisah apa 4 sahabatnya ini gitu kan, kekhilafan 4 ini gitu kan, kita melihat bagaimana Islam itu masih apa namanya sangat mengakar. Islam ini sangat benar-benar apa namanya terjaga gitu kan kemurniannya, karena juga di fase ini adalah fase di mana dakwah Islam itu apa namanya pucuk pimpinannya ada di kota Madinah gitu kan, yang akhirnya secara keislaman masih kuat, masih kental, cuman secara perluasan mulai luas gitu. Telah terjadi penaklukan di kota Persia atau di Syams gitu kan, sampai di arah Mesir gitu, di Afrika bagian utara gitu. Nah, inilah fase-fase di mana Khulafaur Rasyidin gitu. Mereka tidak betah hanya sebatas untuk udah Islam udah bebas, Islam ini sudah berjaya gitu kan, dengan menguasai beberapa daerah gitu kan, sudah menguasai Saudi gitu mungkinlah gitu. Nah, mereka tidak puas dengan itu gitu. Mereka mau apa namanya dakwah Islam ini tersebar kemana-mana gitu. Maka akhirnya para sahabat ini melanjutkan dakwah itu gitu. Maka kita lihat bagaimana kisah Abu Bakar gitu kan, setelah Rasulullah wafat gitu. Ketika fase di mana ada orang-orang apa namanya riddah yang keluar dari Islam gitu kan,
yang mereka tidak mau membayar zakat gitu, atau ada nabi-nabi palsu gitu. Tapi salah satu keputusan yang mungkin bagi beberapa sahabat itu kontroversial adalah bagaimana Abu Bakar terus melanjutkan kafilah untuk penaklukan gitu yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW gitu. Yang ketika Rasulullah wafat itu sempat terhenti gitu. Nah, Abu Bakar melanjutkan pasukan tersebut gitu. Walaupun kondisinya saat itu ada pasukan-pasukan yang ingin menyerang Islam dari dalam gitu, yang mereka dulu Islam tapi ternyata mereka murtad gitu. Nah, dari sejarah Khulafaur Rasyidin kita belajar tadi gitu, ataupun ketika di fase Umar pun banyak hal-hal yang kita bisa pelajari gitu kan, sebagaimana tadi di awal saya sampaikan gitu kan, banyak hal khususnya hukum tata negara gitu kan, itu bisa banyak mencontoh dari kisah Umar bin Khattab, ataupun nanti di fase Utsman ataupun di fase Ali gitu. Nah, itu bisa kita menjadikan contoh-contoh gitu. Selanjutnya di fase yang keempat, periodisasi khilafah Umayyah gitu kan, atau Umayyah, setelah tampuk kekuasaan diambil oleh Muawiyah dari tangan Ali gitu kan, terjadilah perubahan yang tadinya Khulafaur Rasyidin menjadi kekhilafahan gitu. Yang tadinya itu setiap perubahan itu masih sahabat gitu kan. Nah, ketika kekhilafan Muawiyah ini sudah mulai berubah gitu. Sudah mulai ada pergeseran nilai gitu. Walaupun secara keislamannya masih masih lumayan kuat karena masih cukup banyak sahabat-sahabat yang hidup ketika itu gitu. Tapi mulailah pergeseran, di antara adalah bagaimana kekhilafan itu mulai diwarisi gitu. Bahwasanya kekhilafan itu adalah turun temurun gitu. Tapi kita tetap ambil positifnya, kita cari hal-hal inspiratifnya gitu kan. Di antara adalah bagaimana perluasan di fase khilafah Umayyah ini masih terus signifikan gitu kan, masih terus dilakukan secara besar-besaran gitu kan. Walaupun satu hal yang kurang adalah bagaimana di fase Umayyah ini gitu kan, adalah fase di mana semakin banyaknya umat Islam yang masuk gitu kan, yang mereka itu sudah tidak belajar mungkin bahasa Arab lagi, atau mungkin bahasanya bukan bahasa Arab gitu kan, yang akhirnya mungkin nilai-nilai keislaman mulai keropos gitu. Nilai-nilai keislaman mulai sedikit-sedikit berkurang gitu. Karena ternyata juga sedikit-sedikit para sahabat pun akhirnya meninggal juga gitu. Maka di kekhilafan Umayyah tadi ada kemerosotan dalam hal keislaman itu gitu, dalam hal syariat Islam itu gitu. Selanjutnya ada di fase Abbasiyah. Nah, di fase Abbasiyah ini adalah fase di mana Islam ini sudah semakin besar gitu kan. Nah, Islam ini mulailah fokusnya sudah semakin banyak gitu. Di fase Abbasiyah ini kejayaan Islam yang semakin masif gitu kan, semakin besar gitu kan. Nah, akhirnya karena semakin luasnya itu muncullah pemerintahan-pemerintahan atau kerajaan-kerajaan kecil gitu. Di antara ada kerajaan Saljuk, kerajaan Zangki gitu kan, atau Ayub, ataupun Murabitun gitu. Nah, gerakan-gerakan tadi gitu kan, muncul di berbagai daerah kecil gitu. Tapi kekhilafan ini tetap kekhilafan Islam gitu. Bahwasanya gerakan-gerakan kecil tadi gitu kan, pemerintahan-pemerintahan kecil itu semuanya tetap mengaku sebagai umat Islam gitu. Nah, di fase Abbasiyah ini sudah tadi mulai semakin ada fase untuk pengen menjadi pemimpin, pengen memiliki kekuasaan gitu kan. Dan ditambah lagi di fase itu ada gerakan perang salib dari negara-negara Eropa yang mereka merasa mereka mau untuk merebut kembali daerah-daerah mereka gitu. Mereka mau untuk Romawi-Romawi ini untuk merebut lagi apa yang sudah direbut oleh umat Islam gitu. Maka di fase ini kita akan banyak melihat ada pertempuran besar antara Romawi kita dengan Islam, antara Persia dengan Islam gitu. Dan akhirnya Abbasiyah ini mulai hancur ketika nanti ada pasukan Mongol yang menyerang dari negara-negara Muslim gitu. Nah, ini fase kekhilafan Abbasiyah. Selanjutnya adalah fase di mana periode sejarah Mamluk atau Mamluk. Nah, fase ini adalah fase di mana Mamluk itu muluk ya, raja-raja. Nah, di beberapa tempat itu sejarah Mamluk ini menjadi penting juga adalah fase di mana karena tadi pasukan Mongol yang bisa menghancurkan beberapa negara kecil Islam gitu kan, yang akhirnya bisa dihancurkan oleh kerajaan ini gitu, dihancurkan oleh Mamluk ini gitu. Pasukan Mongol ini bisa untuk dipaksa mundur oleh
apa namanya orang-orang Islam ini gitu. Maka periode sejarah Mamluk juga termasuk penting gitu kan. Dan nanti akhirnya juga setelahnya ada fase di mana Turki Utsmani gitu. Turki Utsmani yang kita tahu atau Utsmaniyah gitu kan. Fase di mana adalah fase kehilafahan terakhir dari umat Islam gitu. Padahal saat itu kita lihat bahwa kita ingat betul ada satu peristiwa besar bagaimana Konstantinopel bisa untuk direbut gitu kan. Yang dulu perebutan Konstantinopel ini sudah sudah dikatakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup gitu. Maka yang pengen untuk membebaskan Konstantinopel bukan hanya Muhammad Al-Fatih tapi juga dari zaman sahabat Rasulullah gitu. Dilanjut oleh generasi-generasi setelahnya baru bisa terrealisasi oleh pasukan Muhammad Al-Fatih di Kesultanan Utsmaniyah gitu atau Turki Utsmani gitu. Nah, mereka bisa menguasai Konstantinopel, mereka bisa menguasai Eropa lagi gitu kan. Mereka bisa memenangkan Eropa gitu kan. Sampai kalau misalnya kita lihat di film-film Turki Utsmani itu gitu kan, mereka punya rencana besar gitu kan. Yang kalau misalnya hari ini kita lihat ada kereta Cina itu yang pengen membelah daratan itu gitu kan, sehingga akhirnya bisa untuk memberi transportasi bisa satu arah gitu kan. Nah, ide itu sudah pernah ada ketika fase Utsmaniyah gitu. Sultan-sultan di Utsmani gitu kan, Sultan Abdul Hamid kan, itu sudah merencanakan adanya tadi gitu. Saking luasnya wilayah Islam ini gitu kan, harus ada transportasi untuk bisa menyatukan semua ini gitu. Karena waktu itu tadi luasnya ini sangat luas gitu kan, sehingga ada perlu untuk adanya hal-hal yang untuk menyambung komunikasi tersebut gitu. Nah, dan kekayaan Turki Utsmani pun sangat luar biasa besar gitu. Sampai di negara kita di Nusantara ini gitu, banyak kita ketahui juga surat-surat yang kerajaan-kerajaan di Nusantara ini meminta tolong kepada Kesultanan Utsmaniyah ini gitu. Nah, sampai akhirnya Utsmaniyah ini hancur gitu kan. Di fase ke-8 adalah fase periode dunia Islam kontemporer atau fase dunia Islam hari ini gitu. Fase di mana tadi Turki Utsmani runtuh gitu kan. Yang kita tahu bahwasanya keruntuhan ini adalah keruntuhan yang menyebabkan umat Islam ini sudah tidak memiliki khilafahan lagi gitu kan. Maka setelah itu banyak kemunduran dalam hal keislaman ini gitu kan. Banyak degradasi-degradasi yang ada ke Islam ini gitu kan. Nah, ketika degradasi itu muncul gitu kan, sampai di negara kita pun gitu kan, itu dulu mungkin untuk sampai memakai jilbab aja susah gitu, untuk bisa berdakwah itu susah gitu. Maka mulailah orang berdakwah, mulailah orang untuk mencari cara gimana caranya dakwah itu terus dilanjutkan gitu. Walaupun mungkin kehilafan sudah tidak ada gitu kan. Di Mesir, di Saudi, di negara-negara lain gitu kan, ada gerakan-gerakan kecil, gerakan-gerakan besar gitu kan, ada gerakan skala nasional, ada gerakan skala internasional gitu kan, yang kita tahu gitu. Semua itu mencoba untuk men-challenge diri mereka gitu kan, untuk bisa menghasilkan Islam yang kembali utuh lagi, kembali kuat lagi sebagaimana kuatnya Islam di zaman kehilafan sebelumnya itu gitu. Kita tahu bahwasanya ada gerakan-gerakan internasional gitu kan, ada Jamaah Tabligh, ada Hizbut Tahrir gitu kan, ada Jamaah Ikhwan Muslimin, ada jamaah yang lain-lainnya gitu kan. Ataupun nanti di skala lokal gitu kan, di setiap daerah atau setiap negara ada, dan di negara kita pun ada gitu kan, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada misalnya kalau ini juga ada Persis gitu kan, atau ada Alawiyin ataupun yang lainnya gitu. Nah, ini semua pendirinya, semua penggagasnya, spirit mereka sama gitu. Bahwasanya mereka mau mengembalikan Islam itu kepada kejayaan lagi. Walaupun mungkin gitu kan, kita akan menemukan banyak gesekan-gesekan dari satu kelompok dengan kelompok lainnya, tapi satu hal bahwasannya coba kita mencari cara untuk berhusnuzon kepada saudara-saudara kita yang berbeda dalam hal golongan tadi. Karena sama-sama mereka pengen untuk dakwah ini terus dilanjutkan, Islam ini semakin jaya gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita hari ini hanya sebatas untuk tadi bermusuh-musuhan antar golongan gitu kan,
bermusuh-musuhan antar kelompok gitu kan, atau kita melanjutkan estafeta dakwah yang pernah dulu mereka ini sudah lakukan gitu. Ini menjadi satu renungan bagi kita gitu kan, ketika kita membahas dari proses sejarah Islam ini gitu kan. Hari ini Islam masih belum punya kekhilafahan. Islam hari ini masih bisa dibilang menjadi agama yang mungkin terbelakang gitu kan. Karena kalau kita lihat penghargaan Nobel hari ini, sampai hari ini mungkin kita tahu bahwasanya belum ada orang Islam yang bisa meraih itu gitu kan. Bukan kita mengatakan oh itu kan buatan mereka, oh itu kan ciptaan mereka. Bukan di situnya gitu. Kita ambil spiritnya bahwasanya kita hari ini juga harus bisa sebagaimana kehilapan dulu gitu. Bahwasanya ilmu-ilmu di zaman dulu gitu kan, para pemikir, para cendekiawan yang ada di zaman dulu gitu kan, mereka tidak berpikir tadi oh ada manfaatnya untuk orang yang Nasrani lah atau apa, tapi bagaimana mereka tadi mencoba untuk berpikir, mencoba untuk melakukan satu terobosan yang itu juga ada manfaat untuk Islamnya itu sendiri gitu. Maka coba kita berpikir lagi, kita sudah di mana gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk dakwah ini gitu. Nah itu tadi bab kedua terkait timeline dari sejarah Islam, perkembangan sejarah Islam. Yang ketiga, saya coba untuk membahas terkait kontribusi Islam dalam kehidupan manusia gitu kan. Sehingga kita mencoba mencari tahu gitu kan, apa sih sejarah hal-hal baik apa yang ditinggalkan oleh umat Islam gitu kan dari kisah panjangnya kekhilafan tersebut gitu. Karena nyatanya di dunia ini yang bisa menjadi kekhilafan terbesar gitu kan di muka bumi ini atau superpower gitu, yang paling lama adalah umat Islam ini gitu. Kalau kita lihat gitu kan, superpower yang ada di dunia ini gitu kan, ya hanya sebatas 1 abad atau kurang atau lebih sedikit gitu kan. Nah ternyata Islam ini punya sejarah menjadi superpower yang cukup lama gitu. Maka pasti di dalam kepemimpinan Islam itu gitu kan, selama menjadi superpower itu gitu kan, pasti ada sejarah-sejarah yang menjadi kebaikan-kebaikan yang itu bermanfaat untuk kehidupan manusia setelahnya itu gitu. Yang pertama, Islam sebagai sumber ilmu pengetahuan gitu kan. Peradaban Islam telah memberikan banyak kontribusi signifikan gitu kan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga tata negara gitu. Nah, berikut diantaranya adalah pertama yang terkait pendidikan gitu kan. Bagaimana Islam ini sudah mencanangkan terkait madrasah dan universitas gitu kan. Bagaimana Islam ini sudah berpikir tentang adanya gagasan tentang sekolah, tentang universitas gitu kan. Dan kita tahu di antara universitas itu adalah universitas Islam gitu. Yang pertama ada Universitas Qurawiyin yang ada di di Maroko, dan ada juga Universitas Al Azhar yang ada di kota Mesir atau kota Kairo di daerah Mesir gitu. Yang kedua terkait penyebaran ilmu pengetahuan, Islam ini tadi banyak buku-buku yang diterjemahkan dari buku-buku Yunani, buku-buku Persia gitu kan, buku-buku India, buku apapun itu yang diterjemahkan ke bahasa Arab, yang akhirnya mereka untuk belajar gitu kan, mereka tulis lagi gitu kan. Sampai di fase Abbasiyah itu ada yang mengatakan bahwasanya seorang itu gitu kan menulis buku, hadiahnya itu adalah emas yang seberat buku itu gitu. Tapi ketika Islam itu berjaya, Islam sangat mendahulukan keilmuan tersebut gitu. Ulama-ulama itu diagungkan gitu, cendekiawan-cendekiawan itu dikasih tempat gitu, dikasih kehormatan mereka gitu. Akhirnya kita akan menemukan banyak penemuan-penemuan yang di situ adalah penemuan-penemuan dari umat Islam gitu. Habis juga terkait pusat studi pusat studi gitu kan. Nah, perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad gitu kan, menjadi pusat studi dan penelitian gitu, yang menarik bagi ilmuwan dan dari berbagai penjuru dunia gitu. Kemudian dalam hal ekonomi gitu kan, kita akan belajar tentang bagaimana sistem perbankan dan keuangan yang sudah diajarkan dalam Islam, terkait akuntansinya, terkait perbankan syariahnya, ekonomi Islamnya gitu kan. Nah, itu menjadi pembelajaran hari ini yang terus dikembangkan. Habis juga terkait masalah perdagangan, bagaimana Islam juga menjadikan jaringan perdagangan internasional gitu kan, karena Islam ini tadi fasenya cukup lama, daerahnya luas gitu kan. Jadi jaringan perdagangannya itu sudah dibentuk gitu ketika di fase Islam ini gitu. Ada di Eropa, di Afrika, sampai di Asia gitu kan. Yang mereka itu memfasilitasi
apa namanya pertukaran barang, pertukaran ide ataupun pertukaran budaya gitu. Nah, yang ketiga ada sistem pasar, bagaimana pasar itu apa namanya besar gitu kan. Bagaimana Islam ini mengembangkan sistem pasar yang menjadikan pasar ini sebagai pusat ekonomi dan sosial gitu kan, yang terorganisir dengan baik dan mampu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar gitu. Nah, ini apa namanya menjadi pendalaman-pendalaman setelahnya gitu kan bagi orang-orang setelahnya, ataupun hal politik juga gitu kan. Ini nanti mungkin teman-teman bisa baca ya tadi terkait politik, ada sistem khilafahan, ada administrasi dan birokrasi, ataupun ada juga terkait diplomasi gitu kan. Dari sosial budaya ada terkait arsitekturnya, bisa juga terkait seni dan sastranya, ataupun dari pakaian-pakaian dan adab pengenalan Islam gitu. Next, lanjut lagi terkait hukumnya, lanjut lagi. Nah, terkait hukumnya nanti juga ada terkait syariahnya kayak gimana, terkait konunnya gimana gitu. Habis juga terkait tata negaranya juga tadi saya sampaikan juga banyak mengulangkan gitu. Apa namanya terkait sistem pemerintahan yang ada gitu kan, terkait pembagian wilayah organisasi administratif gitu kan. Yang kalau misalnya dulu itu disebut apa namanya tadi apa gubernur gitu kan, gubernur Mekah, gubernur Madinah gitu kan, gubernur Yaman gitu atau gubernur Mesir gitu. Nah, itu menjadi satu apa namanya yang diikuti juga hari ini gitu kan. Bagaimana pembagian kewenangan itu ada gitu kan. Kayak di Indonesia ini ada presiden, ada gubernur-gubernur, ada wali kota atau bupati gitu. Nah, itu tadi gitu kan. Ataupun hal terkait masalah sistem pajak dan zakat. Nah, selanjutnya terkait tokoh-tokoh Islam, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, teman-teman sudah banyak yang membaca gitu kan. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam ini kan. Nah, ini diantaranya ada Jabir Hayyan gitu kan, yang terkenal sebagai ahli kimia gitu kan. Dia disebut sebagai bapak kimia dan banyak karyanya yang menjadi dasar bagi kimia modern. Dia mengembangkan metode distilasi gitu kan, ataupun hal-hal lainnya gitu kan. Harus juga ada Al-Khwarizmi, ada juga Ibnu Firnas. Kalau Al-Khwarizmi kita tahu bapaknya Al-Jabar gitu kan, bapaknya apa namanya angka nol gitu kan, kayak matematika yang akhirnya sangat memudahkan bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya gitu kan. Habis itu juga ada Ibnu Firnas yang mengembangkan coba apa namanya terkait penerbangan gitu kan, yang apa namanya terkait sayap itu gitu. Nah, itu sudah ada, bukan apa namanya yang bersaudara gitu, yang apa namanya siapa penemunya itu. Nah, itu terinspirasi oleh Ibnu Firnas gitu kan. Habis juga ada Ar-Razi dalam hal apa namanya kedokteran gitu kan. Ataupun ada juga nextnya Ibnu Sina yang kita banyak baca terkait apa kedokteran juga ya. Ada juga Ibnu Al-Hitam, ada Al-Jazari ataupun Al-Tursi gitu. Nah, itu tadi semua terkait apa namanya tokoh-tokoh Islam yang mereka sudah mencanangkan atau mereka memberikan ide gagasan yang idenya itu dikembangkan oleh orang-orang ilmuwan-ilmuwan barat gitu kan, dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan non-Islam gitu kan, yang banyaknya mereka tidak apa namanya menuliskan nama, bahwasanya mereka terinspirasi atau mendapatkan modal pikiran dari umat-umat Islam ini tadi. Selanjutnya bab keempat, bab terakhir terkait sejarah Islam di Indonesia. Sebenarnya ini apa namanya nggak banyak, lanjut aja. Nah, terkait pertama pembahasan terkait jejak sejarah masuknya Islam di Indonesia, kita tahu bahwasannya masuknya Islam ini di Indonesia tidak terlepaskan dari apa namanya sejarah perdagangan dan pelayaran gitu antar benua yang berlangsung pada masa itu gitu. Jadi banyak ada apa namanya teori-teori yang bermunculan terkait masuknya Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan teori Gujarat, ada yang teori Mekah, ataupun ada yang teori Persia gitu. Semua teori ini mungkin teman-teman sudah bahas gitu kan ketika di sekolah. Saya yakin apa namanya di sini tidak mau apa namanya membahas secara detail gitu kan. Cuman apa namanya dari ini gitu kan, dari sejarah masuknya Islam ini gitu kan, bahwasanya banyak ilmuwan-ilmuwan hari ini atau ulama-ulama hari ini mengatakan bahwasanya ternyata sejarah masuknya Islam itu gitu kan, itu lebih dulu dari tiga teori ini gitu. Ada yang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi sudah ada yang apa namanya sampai di kota apa namanya di Nusantara gitu kan, ataupun ada yang mengatakan barangnya sudah pernah di Nusantara gitu ataupun yang lainnya gitu. Tapi intinya ketika kita belajar apa namanya sejarah Islam di Indonesia, coba
kita baca tadi secara kronologis, baca secara logis, dan ketika kita punya pandangan, misalnya, oh saya lebih percaya dengan teori Mekah, oh saya lebih percaya dengan teori Persia, oh saya lebih percaya teori Gujarat gitu. Ya kita punya pemahaman yang logis, pemahaman yang kronologis gitu. Ya akhirnya kita bisa menjadikan itu sebagai apa namanya ide berpikir kita ketika kita belajar tentang sejarah masuknya Islam itu. Nah, kedua terkait kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini besar gitu kan, banyak di mana-mana, ada di Sumatera, ada Sunda Pasai, kerajaan Aceh gitu kan, di Jawa ada Demak, ada kerajaan Banten, ada Kesultanan Cirebon gitu kan, di Maluku ada kerajaan Jailo, ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore gitu kan, dan di Sulawesi pun ada gitu kan, kerajaan Buton, ada kerajaan Banggai, dan di daerah-daerah lainnya juga gitu. Ini beberapa kerajaan-kerajaan yang ada. Dari kerajaan-kerajaan ini kita coba belajar juga bagaimana kehidupan mereka, bagaimana interaksi mereka dengan kerajaan-kerajaan Hindu, bagaimana interaksi mereka dengan kerajaan-kerajaan Buddha. Coba kita gali lagi tuh, lebih dalam lagi gitu. Di situ pasti ada hal-hal yang menjadi inspirasi bagi kita untuk kita bisa hari ini bisa lebih rukun lagi dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda pandangan gitu, berbeda cara cara berpikir gitu, ataupun berbeda secara agama tadi gitu. Dari kerajaan-kerajaan ini kita banyak belajar gitu. Yang terakhir terkait sejarah Wali Songo gitu. Kenapa saya masukkan Wali Songo, dan ini mungkin pembahasan kita terakhir, karena saya pengen kepada teman-teman khususnya di Lipia gitu, coba kita sama-sama belajar juga terkait sejarah Wali Songo ini gitu. Karena nyatanya banyak Wali Songo ini adalah pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah juga gitu. Mereka juga sama sebagaimana kita gitu kan, yang pengen gitu kan dakwah di Indonesia ini secara komprehensif, dakwah di Indonesia ini lebih menyebar gitu kan. Nah, coba kita sama-sama belajar sedikit gitu, terkait Wali Songo ini gitu. Karena terkadang banyak di antara kita yang nggak mau belajar terkait Wali Songo ini gitu. Nah, di sini di antara peran-peran dari Wali Songo dalam penyebaran dan dan perkembangan Islam di Indonesia kita, yang pertama sebagai pelopor gitu kan, penyebar luasan agama Islam pada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam daerah masing-masing gitu kan. Yang kedua sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Yang ketiga sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Dan yang keempat sebagai orang yang dekat dengan Allah karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih gitu. Nah, Wali Songo ada 9 gitu kan, yang coba sedikit kita bahas. Di antaranya adalah Sunan Gosik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim gitu. Beliau dulu tinggal di di Kairo, di Mesir gitu. Ketika datang ke Indonesia gitu, ini menjadi satu pelajaran kepada teman-teman. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Indonesia, beliau ini tidak langsung untuk menyebarkan Islam. Wah, ayo ikut Islam, ayo ikut dakwah Islam gini gitu. Ataupun dengan cara hari ini kita mungkin gitu. Karena mungkin hari ini kita dakwahnya sangat mudah gitu, karena kita dakwah dengan orang-orang yang siap gitu. Kita banyak sudah apalagi anak-anak Lipia ini kan langsung anak Lipia nih gitu, langsung ngisi masjid, langsung ngisi kajian gitu, langsung ngisi ceramah gitu kan. Kalau dulu gitu, ini belum siap, madu-madunya itu belum ada gitu. Kita harus mencari madu-madu itu gitu. Maka akhirnya yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini gitu, bukan langsung berdakwah gitu. Di antara cerita-cerita yang ada adalah bagaimana Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang yang tinggal di Mesir gitu kan, tinggal di Kairo, yang dia tahu di Mesir itu gitu kan ada sistem irigasi dari dari Sungai Nil ke ke sawah-sawah yang ada di sana gitu kan. Yang kemudian Maulana Malik Ibrahim ini terinspirasi untuk bikin irigasi itu di Indonesia gitu kan, di daerah Indonesia, daerah Nusantara ini gitu kan, yang akhirnya Maulana Malik Ibrahim ini ketika di Indonesia membuat sistem irigasi tersebut gitu kan, akhirnya menemukan bahwasannya yang dulunya Indonesia ini bertanam hanya bisa sekali setahun, tapi dengan adanya sistem irigasi ini mereka bisa bercocok tanam setahun 2 kali gitu. Maka akhirnya orang-orang di sana gitu kan, mereka sangat menghormati Syekh Maulana Malik Ibrahim gitu. Mereka mengagungkan Syekh Maulana Malik Ibrahim itu gitu. Dan ternyata gitu,
Syekh Maulana Malik Ibrahim pun tidak secara langsung dakwahnya langsung, ayo kita masuk Islam, ayo kita ini gitu. Ternyata enggak gitu. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu sholat sendirian, sholat ini gitu. Sampai akhirnya warga-warga ini melihat gitu. Ngapain sih setiap pagi, setiap siang, setiap sore, setiap malam gitu. Kok kamu berdiri ngadep itu gitu kan. Melakukan ritual, apa itu ritual itu gitu kan. Apa yang kamu lagi kerjakan gitu. Akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim ini baru menjelaskan tentang Islam, baru menjelaskan tentang sholat gitu kan. Dan di situ karena orang-orang di sekitar sudah terima dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim kita sudah menerima Sunan Gresik ini kita, akhirnya mereka mau dengan sukarela, mau dengan mudah untuk ikut dalam dakwah Islam ini gitu, mau untuk secara terus terang menerima dakwah tersebut gitu. Begitupun dengan wali songo yang lain gitu, mereka punya dakwah yang mungkin terkadang bagi kita agak kontroversial gitu. Mungkin bagi kita ada hal-hal yang berbeda gitu. Coba kita pelajarin lagi gitu. Bisa jadi